Di episode sebelumnya, Wang Lin dibuat terpojok oleh pecahan iblis kuno dan terpaksa menghancurkan dirinya. Namun, di episode kali ini, Wang Lin berhasil bangkit kembali karena pil jiwa darah. Bukan hanya itu, Wang Lin juga berhasil menangkap pecahan iblis kuno itu berkat bantuan Beiluo. Tanpa berlama-lama, gasken kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 124. Setelah Wang Lin menghancurkan menara hitam tepat sebelum ia meledakkan dirinya, iblis kuno berbaju zirah besi itu langsung terbang di udara. Ia mengamuk lalu turun ke arah seseorang yang sedang duduk bersila di tengah formasi hitam. Tato emas ungu menyala dari tubuhnya. Saat baju zirah besi dipakai olehnya, orang itu langsung membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari ruang kosong dan perlahan berubah menjadi Wang Lin. Dengan wajah serius, ia kemudian merobek ruang dan mengambil kantong penyimpanannya. Ia buru-buru memakai jubah biru dan melangkah ke depan lalu menghilang dengan teleportasi. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada ribuan kilometer jauhnya dan ia terbang lurus ke ibu kota negara setan langit. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, berkat pil jiwa darah yang ia gunakan sebelumnya, ia bisa selamat. Selain menyelamatkannya, pil itu juga membantu Wang Lin untuk mengembalikan kekuatannya dan bisa mengambil benda apapun yang ia simpan di kekosongan. Wang Lin pernah diberi sebuah harta penyelamat oleh Alseer, tapi itu hanya mampu menahan satu serangan Cultivator Ascendant. Sedangkan musuh di dalam menara hitam bukan hanya kuat, dia telah melampaui Ascendant. Juga, masih ada kekuatan misterius yang tak pernah keluar dari menara hitam. Hanya dengan aura ilahi sosok itu saja cukup membuat jiwa hancur. Karena itulah Wang Lin terpaksa menggunakan pil jiwa darah demi bisa kabur. Jika tidak, ia mungkin sudah mati akibat tekanan indera ilahi dari makhluk di dalam menara hitam itu. Meski ia selamat, Wang Lin mengetahui jika efek buah kerasukan iblis dalam tubuhnya telah habis dan makhluk itu menyerangnya lagi, ia pasti tak akan selamat. Ia harus berbuat sesuatu sebelum itu terjadi. Wang Lin kemudian terbang secepat kilat dan terus berteleportasi menuju kota iblis langit. Ia kini hanya punya satu harapan, dan harapan itu adalah dengan meminta bantuan setan kuno Beiluo. Ia mengingat janji yang belum ditepati 10 tahun lalu, sebelum ia menembus tahap Ascendant. Kali ini, ia akan meminta bantuan Beiluo sekaligus memenuhi janjinya. Setelah Wang Lin bangkit kembali, ia menyadari energi spiritual surgawi dalam tubuhnya terisi dengan sangat cepat. Ini berarti ia bisa menggunakan teleportasi tingkat tinggi secara terus-menerus tanpa perlu memikirkan energi spiritualnya. Mungkin ini adalah efek dari 4 tetes energi surgawi yang ia serap saat menghancurkan dirinya beberapa saat yang lalu. Namun, di tengah kecepatan terbangnya, tiba-tiba terdengar teriakan ganas dari belakangnya. "Aku ingin lihat kau bisa lari sampai mana." Seorang pria bertubuh besar dengan baju zirah hitam muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Mata pria itu menyala dengan energi iblis. Sekilas ia tampak mirip dengan Ling Tianhou. Wang Lin sempat terkejut ketika melihatnya. Namun setelah berteleportasi dan memeriksa dengan lebih jelas, ia sadar meski wajah mereka mirip, pria ini lebih muda dan aura spiritualnya berbeda. Ada kemiripan, tapi dia bukan Ling Tianhou. Dengan cepat, pria itu muncul tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan 5 helai energi jahat dari ujung jarinya. Wang Lin berteriak, "Apakah kau mengenal Ling Tianhou?" Tangan pria itu mendadak berhenti. Ekspresinya tampak ragu. Ada kebingungan di matanya. Ling Tianhou, nama yang akrab. Wang Lin langsung mengambil kesempatan mundur beberapa langkah dan berteriak, "Pedang suci Ling Tianhou!" Kebingungan pria itu semakin kuat dan dari dahinya muncul ilusi jiwa iblis. Tapi sebelum Wang Lin bisa menyerangnya, jiwa iblis itu menjerit keras. Seketika mata pria berbaju zirah itu kembali merah menyala seperti api iblis. Kesadarannya telah direbut kembali. Wang Lin langsung mundur dan berseru, "Setan kuno!" Seketika dari kota iblis langit, sebuah kekuatan luar biasa turun ke depan Wang Lin. "Kau terlambat 10 tahun. Suara mengerikan bergema, "Pinjamkan aku darahmu." Tanpa ragu, darah Wang Lin keluar dari seluruh pori-porinya dan berkumpul menjadi sosok manusia. Kesadaran setan kuno pun masuk ke tubuh darah itu. Wang Lin langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya pucat karena kehilangan banyak darah. Ia buru-buru menelan pil pemulih dan duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Sementara itu, jiwa iblis di dahi pria berbaju zirah menatap bayangan darah yang muncul dan berteriak dengan bahasa kuno, "Beiluo, kau berani menggangguku." Bayangan darah perlahan berubah menjadi sosok bertanduk 2. Matanya bersinar dengan cahaya iblis, lalu ia berkata dengan tenang, "Kau hanyalah salah satu dari 9 pecahan jiwa iblis kuno yang tersebar. Apa hakmu melarangku?" Wang Lin membuka matanya lalu bergumam. Itu adalah bahasa para makhluk kuno. Dari tubuh pria besar itu, jiwa iblis keluar sambil menatap tajam ke arah setan kuno Beiluo yang terbentuk dari darah Wang Lin. Tawa tajamnya menggema di atas langit. Itu menembus udara seperti tombak tak terlihat. Tetapi hanya dalam sekejap, jiwa itu kembali memasuki tubuh pria besar dan matanya menyala dengan kobaran api iblis yang semakin buas. Dengan satu langkah berat, pria besar itu maju dan di belakangnya muncul bayangan raksasa dari roh iblis.
Beluo hanya mengangkat tangannya dengan tenang. Seketika kabut iblis muncul dari udara, kabut itu menyelimuti tubuh pria besar dan melambung tinggi ke langit. Energi spiritual yang mengerikan turun dari langit dan menutupi seluruh kota setan langit. Di dalam kabut yang bergejolak, setan kuno Beluo dan roh iblis memulai duel sengit. Api iblis dan energi spiritual yang mengerikan terus meledak secara bergantian. Di bawahnya, Wang Lin duduk bersila. Matanya menatap ke arah langit dan menyaksikan pertarungan di baliknya. Setiap ledakan mantra membuat jantungnya bergetar. Teknik yang digunakan setan kuno mengingatkan Wang Lin pada Tusi, dewa kuno yang kekuatannya pernah menghantui pikirannya. Tanpa sadar, tangan Wang Lin mulai membentuk segel-segel kuno dari ingatan itu. Mantra-mantra itu belum sempurna, tapi penuh potensi. Dan pada saat yang sama, di planet luar yang jauh dari laut tanah roh iblis timur, tubuh aslinya membuka mata. Bintang di dahinya berkedip-kedip saat ia membentuk segel yang sama. Wang Lin kemudian menyerapnya. Planet itu bergetar, energi spiritualnya mengalir ke tubuh aslinya. Senyum muncul di wajah Wang Lin. Pertarungan ini membukakan jalan bagiku. Tubuh asliku pasti mendapat keuntungan besar. 3 hari berlalu, darah Wang Lin pulih sepenuhnya. Energi spiritual surgawi berputar dalam tubuhnya. Itu menyatu dengan sumsum tulang yang memperkuat daging dan darahnya. Kini Wang Lin membuka matanya, ia kemudian membentuk segel dan menunjuk ke langit. Sungai neraka tiba-tiba muncul dengan kekuatan penuh dan suara jeritan jiwa. Setan kuno hancur. Meski aku tak sekuatmu, aku bukan orang yang bisa kau bunuh semudah itu. Dengan satu lambaian tangan, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, lalu melemparkannya ke dalam sungai neraka. Pedang surgawi, pedang setengah bulan, sarung pedang, pedang milik moyang, semuanya dilemparkan ke sungai. Bahkan bendera pembatasan yang rusak dan masih menyimpan sedikit kekuatan terakhirnya ikut terjun. Selain kereta perang dan lukisan misterius, hampir seluruh hartanya kini berada dalam pusaran sungai neraka. Itu menyatu dalam kekuatan kacau namun mematikan. Kemudian Wang Lin menunjuk jari ke dahinya. 130.000 helai energi pembantaian muncul. Energi itu berubah menjadi segel yang hidup dan mengumpul di sekelilingnya. Dengan tatapan tajam, segel itu melesat ke langit dan membawa sungai neraka yang telah berubah menjadi cahaya kuning menyilaukan. Itu adalah kekuatan gabungan dari semua harta yang digabungkan dengan Dao-nya sendiri. Di langit, tubuh pria besar itu kini compang-camping. Baju zirahnya telah rusak dan api iblis di matanya hampir padam. Ia masih tak menyerah dan berteriak. Beluo menerjang, mantra demi mantra dikeluarkan dan memaksa pria besar itu mundur dengan darah keluar dari tubuhnya. Ilusi Beluo kemudian masuk ke dalam darah dan berubah menjadi cahaya iblis yang memutari tubuh pria besar. Jiwa iblis muncul kembali, ia menjerit lalu melarikan diri dan masuk ke dalam zirah. Pria besar itu pun mencoba kabur. Namun saat itulah Wang Lin menerjang seperti meteor, ia melesat langsung ke arah pria besar yang akan mundur. Pria besar itu melambaikan tangannya dengan jijik. Segel milik Wang Lin runtuh satu persatu, tapi itu belum berakhir. Wang Lin tanpa ragu melemparkan cahaya kuning dari sungai neraka ke arah pria besar. Tinju besar menyambut cahaya itu, tapi pria besar itu segera menyadari ada yang tidak beres. Campuran energi yang terlalu kompleks dibungkus dengan akal, dan Dao Wang Lin justru mulai mengancamnya. Saat dia terdiam sejenak, cahaya iblis dari Beluo pun menyergapnya dan memurnikan tubuhnya. Iblis itu menjerit, "Beluo, kalau kau bunuh aku, tuanku takkan melepaskanmu." Lalu ia masuk ke zirah. Ia berniat melarikan diri, tapi Wang Lin sudah menunggu. Ia meraih zirah itu dengan kecepatan kilat. "Kau tak akan bisa kabur," teriak Wang Lin. Dengan satu gerakan, dia menarik zirah itu kembali. Dan sesuai dugaannya, roh iblis langsung menyerbu ke tubuhnya. Tetapi Wang Lin telah bersiap. Ia langsung mengaktifkan buah kerasukan iblis, dan seluruh jiwanya terbakar dalam kegilaan. Matanya berubah menjadi merah darah, rambutnya berkibar, dan tubuhnya kini mengenakan zirah hitam kegelapan. Di dalam dirinya, roh iblis dan jiwa asalnya bertarung sengit. Beluo muncul kembali dari cahaya iblis yang memudar. Ia tersenyum ketika melihat Wang Lin. "Strategimu sungguh brilian. Kau tahu aku tak akan membiarkan iblis itu lolos. Jadi kau atur semuanya agar aku harus ikut campur. Bagus, aku akan membantumu." Kemudian, Beluo mencengkeram Wang Lin dan pria besar yang tubuhnya hampir menghilang. Dalam sekejap, ia melesat menuju danau naga di luar kota setan langit. Ia membawa segala kisah dan kekacauan ini ke babak baru. Adegan pun beralih ke luar planet Tianyun, tepatnya bintang darah. Di tengah kehampaan antar bintang, sebuah pedang panjang 3 kaki melesat seperti kilatan cahaya menembus keheningan ruang. Di atasnya berdiri seorang wanita berjubah ungu. Wajahnya pucat, rambutnya terurai berantakan tertiup angin. Dia melarikan diri dan dikejar oleh 3 wanita dengan jubah warna-warni yang tampak sangat menikmati pengejaran ini. Salah satu dari mereka tertawa dingin. "Zixin, kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah mencuri harta milik Master Junior dari Sekte Air Surgawi? Bahkan jika kau terbang ke planet Tianyun, planet 5 elemen kami juga planet peringkat 7. Kau tidak akan bisa bersembunyi." Zixin kemudian menggigit bibirnya. Racun di dalam tubuhnya mulai mengamuk dan membuat darah menyembur dari mulutnya. Dia goyah tapi matanya masih menyala. Dia tahu ini bukan tentang kabur, ini tentang bertahan, tentang percaya masih ada harapan.
Dengan kekuatan terakhirnya, dia mengarahkan pedang miliknya menuju planet merah darah di depannya. Dia hanya bisa berharap ada orang yang menyelamatkannya. Para orang yang mengejarnya kini semakin cepat. Namun saat Zishin menembus atmosfer dan mendekati permukaan, matanya tertuju pada pavilion merah yang berdiri tenang di antara tanah berwarna darah, dan di depannya berdiri seseorang. Seorang pria berambut merah menyala mengenakan jubah merah berkibar halus meski tak ada angin. Tidak ada aura spiritual yang terpancar darinya. Tapi entah kenapa, kehadirannya membuat dunia ini terasa kecil. Dia hanya berkata, "Enyahlah." Seketika lengan bajunya melambai. Angin dahsyat menghantam 3 pengejar dan melempar mereka keluar dari planet itu seperti debu. Zishin membeku. Ia kemudian berkata, "Aku dari planet Vermilion." Pria itu hanya memandangnya sebentar lalu berpaling dan tak berkata apa-apa. Tapi bagi Zishin itu sudah cukup. Dia bersyukur dirinya masih hidup. Di planet Vermilion, tepatnya di negara Chu, sekte awan langit. Zaman telah berubah. Negara Chu bukan lagi negara biasa. Semua itu berkat satu nama yang mengguncang langit dan bumi. Negara ini naik menjadi negara budidaya peringkat 4. Bahkan negara peringkat 5 pun akan menundukkan kepala mereka saat menginjakkan kaki di sekte itu. Di pusat sekte awan langit berdiri sebuah patung raksasa dari giok berkualitas tinggi. Sosoknya menampilkan seorang pria berpakaian hitam. Matanya memandang jauh ke depan. Tangan kanannya membentuk segel misterius. Ia tidak tampan, tapi ada aura tak terlukiskan darinya. Itu adalah aura agung yang menggetarkan hati. Ada 2 sosok di bawahnya, seorang kakek dan cucunya perlahan berjalan menaiki tangga menuju patung itu. "Kakek, ini adalah patung yang kau ceritakan itu?" Pria tua itu tersenyum tipis, matanya penuh kenangan. Anak kecil, orang dalam patung ini bukan tokoh biasa. Dia adalah seseorang yang mengguncang planet Vermilion. Ia juga membuka lembaran sejarah baru. Si kakek mulai bercerita tentang pembantaian keluarga Tang, lalu tentang lautan darah di negara Zhou, tentang bagaimana dia menolak menjadi Vermilion dan malah memberikannya kepada Zhou Wutai. Juga tentang perjalanannya ke alam surgawi, dan yang terakhir tentang pertarungannya melawan para ahli besar, dan bagaimana namanya masih menggema setelah ratusan tahun dia menghilang. Masih di sekte awan langit, sebuah raungan harimau memecah keheningan gunung. Dari lembah di bawah gunung, seekor harimau besar melompat ke udara, membawa seorang gadis muda berpakaian putih, duduk anggun di punggungnya. Dia adalah Zhou Ru. Ia tiba di depan patung Wang Lin dan menatapnya dengan mata jernih penuh harapan. "Paman, Ru Er telah mencapai tahap formasi inti." Kakek Tian bilang, "Kalau aku bisa mencapai tahap Nasen Soul, maka aku bisa menerima tas warisan darimu. Aku akan mencapainya sesegera mungkin, aku janji." Tian muncul dari dalam pavilion dan tersenyum hangat. "Ru Er, jangan terlalu memaksakan dirimu. Ikuti hatimu seperti pamanmu dulu." Zhou Ru menatap patung Wang Lin, lalu tersenyum seperti bunga pertama di musim semi. "Tapi terkadang, untuk mengejar mimpi, kita memang harus sedikit memaksakan diri, kan?" Lalu ia menampar kepala harimau dengan lembut. "Little White, ayo ke Gunung Vermilion." Harimau itu mengangguk tapi pikirannya sangat berbeda. Kenapa gadis ini ngotot cari pria itu? Apa dia nggak tahu betapa banyak harimau betina yang mencintaiku di sini? Tapi katanya di luar sana ada banyak harimau betina yang lebih cantik. Mungkin aku harus ikut demi cinta dan kecantikan. Dengan raungan yang mengguncang, mereka terbang tinggi menuju takdir yang menanti di Gunung Vermilion. Di tempat lain, jauh di dalam langit bintang yang dalam, ada seseorang yang tersenyum lembut. Mereka yang pernah menyentuh langit tak pernah benar-benar hilang. Danau Naga dekat kota setan langit. Tempat ini bukanlah danau biasa. Selama bertahun-tahun, Danau Naga dijaga oleh ribuan tentara iblis dan menjadi lokasi berkultivasi rahasia bagi para ahli dari ibu kota. Bahkan saat langit runtuh akibat pembalasan ilahi 10 tahun lalu, danau ini tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Di dasar danau tersembunyi sebuah gua yang dijaga oleh tirai energi iblis pekat. Dalam gua itu, berdiri patung hitam besar menyerupai setan kuno dengan sorot mata yang memancarkan cahaya iblis yang menusuk. Di bawah patung itu, terdapat kolam kecil berisi cairan kental seperti lendir di iblis purba. Disinilah Wang Lin duduk bersila. Tubuhnya dibalut oleh baju zirah hitam, armor peninggalan perang kuno. Wajahnya tetap tenang, meski tubuhnya bergetar tiap kali cahaya iblis dari patung menyusup ke tubuhnya. Di hadapannya ada seorang lelaki besar sebelumnya terbungkus kristal ungu. Perlahan tubuh lelaki itu mulai pulih seiring waktu. Iblis yang tersebar dalam jiwa Wang Lin sedang ditekan oleh kekuatan setan kuno. Tapi Wang Lin tak berniat hanya menekannya, ia ingin melahapnya. Namun iblis ini bukanlah iblis kroco. Ia adalah pecahan dari entitas iblis kuno. Terlalu besar, terlalu kuat. Selama berbulan-bulan, Wang Lin membentuk ribuan larangan dan menanamkannya satu persatu pada pecahan jiwa iblis itu. Ia bahkan meninggalkan jejak kesadarannya di dalamnya. Meski jejak itu masih lemah, tapi ia tak putus asa. Cepat atau lambat, ia pasti akan bisa mengendalikan iblis itu sepenuhnya. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya. Kilatan cahaya iblis menyala dari matanya. Dengan kultivasiku sekarang, mustahil untuk melahap iblis ini. Tapi bagaimana jika aku menggunakannya sebagai bahan untuk menciptakan jiwa asal kedua?
Itu adalah teknik misterius yang hanya bisa dicoba oleh kultivator tahap ascendant. Namun, itu akan sangat berisiko. Jika gagal, ia akan memusnahkan jiwa. Tapi, Wang Lin yakin ini adalah pecahan iblis kuno. Tidak ada hal lain yang lebih cocok untuk dijadikan jiwa asal kedua selain benda ini.